Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali berbagi pengalaman kepada kita semua dalam menggunakan website e-learning yang kita miliki di lembaga kita masing-masing. Website e-learning kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, basisnya adalah Moodle, ya. Nah, tema kita pada kali ini adalah tentang bagaimana membuat penugasan dan bagaimana penugasan itu dikerjakan. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama video berikutnya. Nah, pertama yang akan kita lakukan adalah kita login ke website e-learning yang kita miliki menggunakan username dan password yang telah kita miliki. Ketika kita login, tentu kita akan dihadapkan dengan seperti ini, menerangkan bahwa ini adalah mata kuliah yang kita ampu di tempat kita. Nah, saat ini yang akan kita buat adalah pada kelas ilmu latihan. Ya. Nah, untuk membuat kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana men-set topik-topik di setiap pertemuan ini. Nah, misalkan kita ingin memberikan penugasan kepada mahasiswa seperti membuat makalah, ya. Mahasiswa harus membuat makalah individu yang mana akan dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Misalkan di sini, ya, di sini. Nah, bagaimana cara men-setnya? Ya, caranya adalah kalau kita mau mengedit ini, jangan lupa untuk selalu mengklik tombol hijau yang ada di sini. Oke, nah dia akan sudah berposisi seperti ini, artinya ini sudah ready untuk diedit. Ya. Maka misal kita tadi akan meletakkan di sini, di ruang sini kita akan meletakkan penugasan tersebut. Artinya mahasiswa akan mengumpulkan makalah individunya pada pertemuan ketiga ini. Apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita klik Add an activity or resource. Ya, kita klik, lalu kita pilih assignment, ya, kemudian klik Add. Ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita tinggal memberikan pertama kita isikan adalah judul dari penugasan ini. Misalkan ini adalah judulnya makalah, ya, individu. Nah, misalkan gini, di kelas kita ini, di mata kuliah kita ini, kita memiliki beberapa kelas. Kemarin sudah saya jelaskan pada video sebelumnya bagaimana membagi kelas itu pada beberapa grup. Ya, di kelas ini saya sudah bagi pada 2 grup, ya, kelas A dan kelas B. Misalkan ini adalah tugas makalah individu untuk kelas A. Kita tuliskan di sini makalah individu kelas A. Ya. Lalu di deskripsi kita isikan, ya, kita isikan keterangan apa yang harus mereka kerjakan. Misal, ya, kita tulis di sini, ya. Jadi misalkan di sini saya tuliskan mahasiswa agar mengumpulkan makalah yang telah dibuat di sini. Kemudian ketikkan juga di sini batas waktu pengumpulan tanggal 20 Oktober pukul 23.55. Ya, misalkan kita batasin waktunya tanggal 20 Oktober. Terus file yang akan di-upload adalah berbentuk PDF. Misalkan ini, atau boleh saja kalau misalkan dia berbentuk Excel atau berbentuk Word atau terserah, ini tergantung kebijakan kita sebagai dosen. Ini contoh yang saya buat. Nah, jikalau kita inginkan agar aturan ini muncul di halaman depan, kita klik, kita centang ini. Ya, centang ini display description on first page, artinya akan muncullah perintah ini di halaman depan. Nah, jikalau ada tambahan filenya, kita bisa upload di sini. Kalau tidak, kita skip saja. Nah, lalu di sini ada
pembatasan waktu. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa di aturan sini waktunya itu terakhir harus dikumpulkan tanggal 20 Oktober tahun 2020 pukul 23.55. Untuk itu, kita bisa atur di sini. Jikalau ini kita lepas, maka ini tidak ada pembatasan waktu. Artinya, maka mahasiswa itu boleh kapan saja mengumpulkan makalahnya. Tapi kalau kita klik ini, misalkan ini kapan dimulai, kita klik, berarti maka terbatas waktunya, hanya bisa dimulai pada tanggal 16 Oktober jam 00 baru bisa mereka mulai mengumpulkan. Sebelum itu tidak bisa. Nah, lalu misalkan kita klik ini, kapan waktu terakhirnya, kita klik, ya, maka akan ada pilihan waktunya. Tadi kita tentukan tanggal 20 Oktober. Misalnya, tanggal 20 Oktober, terus pukulnya 23. Kita pilih 23 lewat 55 menit. Nah, dengan demikian, dia sudah berbatas waktu. Ya. Lalu, ada pilihan ini, tipenya. Ada dua pilihan, online text dan file submission. Kalau online text artinya mahasiswa itu mengumpulkan, langsung menuliskan di e-learning ini. Ya, nah, ini boleh juga kalau dia online text kita juga boleh batasin kata yang maksimal berapa kata yang dia bisa buat. Misal kita buat 2000 kata. Gitu. Ya. Tapi dalam hal ini karena saya menginginkan mahasiswa hanya mengumpulkan dalam bentuk file, maka ini tidak saya aktifkan. Ya, bisa lepas, jadi hanya saya pilih file submission saja. Lalu di sini ada pilihan berapa batas file yang boleh dia kumpulkan. Ya, ada pilihannya 1 sampai 20. Saya memilih di sini cukup 1 file saja. Dan batas maksimal ukuran filenya itu saya batasin maksimal 1 MB. Dan memang pilihannya maksimalnya 1 MB di sini. Ya. Nah, jika misalkan ternyata Bapak Ibu memandang file mahasiswa itu akan besar-besar, misalkan dia adalah berupa gambar, maka ini tidak cukup kalau hanya 1 kali file. Misalnya. Jadi bisa saja dipilih 5 file dan masing-masing file itu 1 MB. Ya, jika dia besar. Tapi dalam hal ini saya pilih 1 dan maksimalnya adalah 1 MB. Nah, feedback types-nya ini bisa juga dipilih atau bisa di-skip. Misalkan ada feedback dari kalau kita centang feedback komen, artinya Bapak Ibu sebagai dosen bisa memberikan komentar atas apa makalah yang telah dibuat. Ya. Nah, lalu ini juga saya kira ini bisa kita skip saja. Ya. Nah, ini jadi misalkan tadi saya katakan bahwa yang mengumpulkan di sini adalah grup A. Ya, kelas A. Jadi kita pilihlah di sini di restrict access-nya, ya. Kemudian kita klik add restriction-nya, kita pilih grup, ya. Nah di sini kita pilih grup A karena saya menginginkan agar yang masuk atau yang mengumpulkan di sini hanyalah kelas A saja, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak membatasi, ya maka ini tidak perlu dibuat. Nah, lalu kita klik Save and Return to Course. Ya. Nah, maka muncullah di sini. Ya, muncullah di sini. Di sini boleh sebutkan bahwa ini hanya untuk kelas A saja. Maka siswa yang di luar kelas A tidak bisa mengupload ini, mengakses ini. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan ini juga untuk kelas B ada juga tugasnya, ya, ada juga tugasnya. Nah, Bapak Ibu bisa membuat kembali dengan cara yang sama. Tapi kalau tidak mau repot, tinggal di copy saja yang ini.
ya, karena barangkali dia sama, ya, barangkali dia aturannya sama, kita anggap aturannya sama, maka gampang sekali, ini tinggal diklik edit, ya, terus duplicate, maka sudah ada 2 di sini. Tentu ini perlu kita sesuaikan, karena ini untuk kelas B, kita sesuaikan dulu. Kita edit, klik edit setting, ya, maka ini terus kita ganti menjadi kelas B. Nah, di waktunya barangkali kita samakan, sementara di sini restrict area aksesnya kita ganti yang tadi grup A, kita jadikan jadi grup B. Lalu kita save. Nah, ini kita lihat bahwa sudah ada 2 posisi di sini, kelas A dan kelas B. Ya, kelas A dan kelas B. Nah, ini tinggal nanti si mahasiswanya mengupload tugasnya di sini. Saya akan contohkan bagaimana mahasiswa mengupload tugasnya di sini. Ya, nih, ini saya sudah login sebagai mahasiswa. Ini, ya, mahasiswa di kelas ini. Tadi kelasnya ada ilmu latihan. Ini contoh sebagai mahasiswa, ya. Nah, di sini saya lihat bahwa ada penugasan, ya, ada penugasan. Nah, karena mahasiswa saya ini sebagai mahasiswa di kelompok A, maka yang nyala hanya ini. Oleh ini saya tidak bisa mengklik karena saya bukan di kelompok B. Nah, sama sekali mati, ya, tidak bisa diklik. Jadi saya hanya masuk di sini karena saya ada kelas A. Ya, saya klik penugasan ini. Nah, di sini lalu disebutkan ada keterangannya dan muncullah kotak seperti ini. Tinggal kita si mahasiswa mengupload, ya, mengupload di sini dengan klik add submission. Apa yang menjadi tugasnya tadi? Nah, ini tugasnya diupload di sini. Caranya tinggal buka Windows Explorer kita klik tugasnya, filenya, lalu kita tarik, ya, ditarik, kemudian lepaskan di sini, muncul, lalu save. Ya, nah, artinya ini saya sebagai mahasiswa sudah mengumpulkan tugas saya ke dosen. Ya. Nah, sekarang kita lihat pada sisi dosen bagaimana ini sudah dikumpulkan. Kita lihat lagi, ya. Nah, jadi kita refresh dulu. Nah, tadi di kelas A sudah ada satu yang mengumpulkan. Kita lihat ini penugasan di kelompok A. Kita lihat, oh, ternyata sudah ada satu yang mengumpulkan. Ya, ada satu yang mengumpulkan. Maka kita lihat apa yang telah dikumpulkannya itu. Klik View Submission dan nah, muncullah di sini. Inilah filenya yang telah dia kumpulkan. Nah, kita bisa memberikan komentar di sini kepada mahasiswa kita. Ya, setelah kita baca, misalkan, terus kita lihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nah, kita bisa klik di sini, kita tuliskan bahwa misalkan begini, referensi saudara masih kurang, harap ditambah. Misal seperti itu. Ya, lalu kita save comment. Nah, ini. Ya, jadi ini pada sisi mahasiswa akan dia temukan komentar seperti ini, lalu nanti dia akan perbaiki. Ya. Nah, kita sebagai dosen kan inilah makalahnya, tinggal kita download, lalu kita baca dan kita nilai. Nah, ini juga bisa kita berikan penilaian. Ya, misalkan kita lihat ini bahwa makalah ini menurut kita perlu kita beri nilai. Ya, perlu kita berikan penilaian. Ya, caranya adalah klik grade, ya. Nah, kita beri
misalkan menurut kita ini kira-kira nilainya berapa, atau kita berikan komentar di sini dengan lebih spesifik gitu ya, sehingga mahasiswanya akan tahu apa yang harus dia perbaiki ya. Kan makalah ini kurang memiliki referensi yang memadai, sekarang seperti itu ya. Nah, lalu kita akan beri nilai, misalkan nilai dia kita kasih, jadi kita klik di sini, kasih nilai di sini, misalkan kita kasih nilai 70 ya, lalu save. Oke ya. Nah, ini akan sampai kepada si mahasiswa. Nah, lalu kita balik lagi ke penugasan tadi. Di sini kalau kita lihat ya, ini sudah dapat penilaian. Jadi nilai mahasiswa atas makalah ini sudah ada. Ya. Jadi nanti juga pada pada kelas yang berikutnya juga bisa kita lakukan seperti itu. Oke. Jadi demikian penjelasan sedikit dari saya tentang bagaimana kita sebagai dosen atau tenaga pengajar mengatur pengumpulan tugas mahasiswa atau peserta didik kita di e-learning. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.